Tour Trofi Piala AFF 2024 akhirnya tiba di Indonesia setelah sebelumnya digelar di sejumlah kota besar di Asia Tenggara. Tour Trofi Piala AFF di Jakarta akan terasa spesial untuk fans Indonesia karena mereka bisa berjumpa langsung dengan sang pelatih Sintayong. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong bakal hadir di acara Tour Trofi Piala AFF 2024 itu. Rencananya, tour itu akan digelar di Atrium FX Sudirman, Jakarta pada 2 November. Kehadiran Sintayong sudah dikonfirmasi melalui laman resmi Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak sendirian. Hadir pula Ryuji Utomo dan pelatih legendaris Jepang Takeshi Okada. Pelatih Sintayong akan bergabung dengan mantan bek tim nasional Ryuji Utomo di perhentian trofi tour terakhir yang akan berlangsung di Atrium F1 FX Sudirman dari jam 11 pagi hingga jam 5 sore pada hari Sabtu. Acara tersebut bisa dihadiri oleh penggemar karena bersifat terbuka untuk umum. Namun, ada juga acara meet and greet eksklusif bagi hadirin yang beruntung memenangkan tiketnya. Penggemar bisa mendaftarkan diri untuk meet and greet eksklusif itu di situs resmi laman ASEAN, United FC dan media sosial. Selain itu, para penggemar yang hadir nantinya juga bisa berfoto dengan trofi Piala AFF. Acara ini sejatinya sudah digelar di beberapa kota besar Asia Tenggara seperti Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur, dan Hanoi. Tour trofi yang akan berakhir di Manila ini pada 9 November yang akan mendatang. Takeshi Okada sendiri akan mengisi acara football klinik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentunya kehadiran sosok-sosok pelatih ini patut dinanti para penggemar sepak bola. Sementara itu, turnamen Piala AFF 2024 akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. 10 tim akan memperebutkan trofi turnamen bergengsi di Asia Tenggara itu. Grup A akan diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timur Leste. Sedangkan timnas Indonesia akan tergabung bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos di grup B. FIFA tidak akan restui 2 pemain keturunan gabung skuad Garuda. Ryan Flamingo, bek tengah PSV Eindhoven, kemungkinan besar tidak akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia meskipun ada tanda-tanda bahwa ia ingin bergabung. Meskipun pemain berusia 21 tahun itu menunjukkan minat, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa proses tersebut diharapkan tidak akan mudah. Media Belanda, Football Premier, mengungkapkan bahwa selain Flamingo ada satu nama lagi, Milan Manhoef dari Stoke City, yang masih berpeluang untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Ryan Flamingo memberikan komentar dengan emoji bendera Indonesia, yang langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan ia membela timnas Indonesia. Namun, ada satu tambahan atau hambatan signifikan, yaitu garis keturunan yang terlalu jauh. Ryan Flamingo memiliki keturunan Indonesia melalui nenek moyangnya di Suriname, negara yang terkenal dengan komunitas keturunan Jawa. YouTuber Nusa Nugraha menjelaskan bahwa darah Indonesia dalam diri Flamingo hanya berasal dari buyutnya. Ia berarti garis keturunannya melebihi 3 generasi, yang bertentangan dengan syarat FIFA untuk perpindahan federasi. Syarat tersebut menyatakan bahwa garis keturunan harus sampai ke kakek nenek, bukan buyut. Oleh karena itu, kesempatan Ryan Flamingo untuk menjadi pemain Indonesia cukup tipis. Satu-satunya cara bagi Ryan Flamingo untuk bisa bermain di Indonesia dengan bermain di Liga Indonesia selama 5 tahun. Nusa Nugraha menambahkan bahwa jika Flamingo ingin menggunakan jersey merah putih, ia harus menunggu antara 2 hingga 5 tahun, yang jelas menjadi beban berat baginya. Saat ini ia bermain di Liga Elit Belanda bersama PSV Eindhoven, yang merupakan salah satu klub terbesar di Eredivisie. Turun ke level yang lebih rendah di Liga Indonesia bukanlah pilihan yang mudah bagi seorang pemain muda yang berpotensi. Pemain timnas Belanda, Tijani Renders, mengaku bangga memiliki darah Indonesia saat wawancara eksklusif dengan FIFA. Gelandang AC Milan memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Tijani Renders merasa terikat dengan budaya dan masyarakat Indonesia. Latar belakang Indonesia saya adalah sesuatu yang saya sangat banggakan.
itu adalah bagian besar dari diri saya. Ibu berasal dari Indonesia dan saya merasakan hubungan yang mendalam dengan budaya dan masyarakatnya. Ia juga merasakan dukungan dari penggemarnya yang berasal dari Indonesia. Kakak dari pemain timnas Indonesia itu, Elian Renders, berusaha mewakili dua budaya dalam berada di dirinya. Sangat istimewa mengetahui bahwa saya mendapat dukungan dari para penggemar di timnas Indonesia. Tijani Renders lahir di Zwolle, Belanda 26 tahun silam. Ia mengawali karirnya di tim muda PIC Zwolle pada 2011. Kemudian ia bergabung dengan tim muda FC20 hingga 2015. Tijani Renders kemudian pindah ke CSV 2008, lalu kembali lagi ke tim muda PIC Zwolle dengan tim U19. Pada 2017 ia masuk tim utama PIC Zwolle. Tijani lalu sempat membela AZ Alkmaar dan RKC Waalwijk. Pada 2023, Tijani bergabung dengan AC Milan dan menjadi pemain andalan AC Milan. Di AC Milan, bermain bertinggi 185 cm itu sudah 61 laga. Ia mendapatkan debut di timnas Belanda saat berseragam AC Milan. Tijani menjadi pemain andalan di timnas Belanda. Bahkan ia seringkali menjadi starter di tim-tim Ronald Koeman. Tijani sudah mencatatkan 19 caps dengan 3 gol dan 2 assist. PSSI berencana menjual tiket pertandingan timnas Indonesia dan timnas Jepang mulai 2 November 2024. Informasi itu diketahui dari laman media sosial resmi Timnas Indonesia. Bersiap, penjualan tiket akan dibuka pada 2 November. Duel timnas Indonesia kontra Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kedua pertandingan ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut keterangan unggahan itu, tiket akan dijual pada pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui situs penyedia tiket atau laman resmi PSSI. Namun begitu, penjualan tiket akan berbeda, sebab para supporter harus mendaftar ke database supporter bernama Garuda ID. Pendaftaran itu untuk mengumpulkan data supporter agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. PSSI juga tentu sudah belajar dari kesalahan dalam laga melawan timnas Australia. Beberapa waktu lalu, diduga beberapa oknum supporter sempat merabas masuk ke area tribun SUGBK. Belum diketahui berapa nominal harga tiket untuk dua pertandingan tersebut. Berkaca dari laga kontra Australia, selembar tiket termurah dibanderol dengan 255.000 hingga paling mahal 1,5 juta. Sementara itu, saat ini timnas Indonesia sedang berupaya mengembalikan performa terbaiknya. Skuad Garuda sempat ditahan imbang 3 kali dari 4 pertandingan. Hasil imbang itu membuat timnas Indonesia bertahan di posisi 5 dengan nilai 3 poin. Jumlah yang sama dikoleksi dengan timnas Cina di posisi 6. Tim yang mengalahkan anak asuh Sintayong pada matchday keempat. Timnas Jepang berada di puncak klasemen dengan nilai 10. Mereka unggul 5 angka dari posisi 2 ke 4 yang dihuni Australia, timnas Arab Saudi, dan timnas Bahrain.